warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Murni Hermawati Sitanggang selaku dosen pengampu mata kuliah PKN kelas 60. Izinkan saya untuk menjelaskan kontribusi apa saja yang saya laksanakan di tim project ini, dan juga saya akan menjelaskan juga tentang hambatan-hambatan dan sedikit tanggapan tentang penyalahgunaan trotoar ini. Yang pertama yaitu kontribusi saya. Nah, kontribusi saya selama di project ini, saya adalah ketua kelompok 1, yang dimana saya bertanggung jawab atas kelompok saya. Dan juga saya berkontribusi juga di penulisan dan juga publikasi di Kompasiana, seperti itu. Selanjutnya saya juga beberapa membantu teman-teman saya yang kesulitan dan juga menemaninya. Hambatannya sebagai ketua itu menyesuaikan waktu, karena berbeda jurusan dan juga fakultas yang membuat acara dan kegiatan kita berbeda-beda. Akan tetapi hal itu bisa mohon maaf, akan tetapi kami mendapatkan solusi untuk tetap meluangkan waktu melaksanakan dan mengerjakan proyek ini. Dan juga saya juga kebingungan karena beberapa hal yang saya tidak mengerti, tetapi teman-teman saya juga membantu agar saya juga mengerti. Jadi kita saling membantu di dalam tim tersebut. Selanjutnya yaitu hambatan penulisan. Yang pertama yaitu publikasinya. Publikasinya itu saya baru pertama kali untuk mempublikasi penulisan tersebut. Jadi saya harus mencari contoh dan juga tutorial agar bisa mempublikasi di Kompasiana tersebut. Dan beberapa tutorial itu membuat saya bimbang, karena ada yang menyuruh itu harus 24 jam baru bisa mengupload. Tetapi saya mencoba terus-terusan, akhirnya bisa. Detik itu juga, seperti itu. Yang terakhir itu judul. Judul itu saya bingung bagaimana judul yang baik untuk di Kompasiana, dan saya mencari referensi-referensi di Kompasiana tersebut, gimana sih judul yang baik untuk penulisan seperti ini, seperti itu. Jadi hambatan saya bisa ditangani secara langsung dan dibantu oleh teman-teman saya juga. Jujur saya sebagai ketua juga butuh bantuan anggota-anggota saya. Terima kasih anggota saya telah membantu saya selama proyek ini. Yang terakhir yaitu tanggapan saya. Penyalahgunaan trotoar ya. Saya adalah pejalan kaki, yang dimana setiap harinya, setiap kali saya ke kampus, itu saya menggunakan trotoar. Yang pastinya menggunakan trotoar seharusnya. Akan tetapi di Jalan Kalimantan itu banyak sekali yang berjualan dan menutupi trotoar, dan juga trotoarnya juga kurang memadai di beberapa tempat seperti itu. Jadi saya harus turun ke jalan untuk melanjutkan perjalanan saya yang sangat sangat membahayakan sebenarnya. Tetapi gimana lagi, karena
trotoarnya juga tertutup. Tuh. Apalagi ya? Untuk tanggapan saya juga penggunaan trotoar itu harus cepat ditangani karena dapat diketahui jalan Kalimantan itu sangat ramai, apalagi di daerah kampus. Bukan hanya di jalan Kalimantan, tetapi beberapa tempat di daerah kampus juga seperti itu. Seperti di Jalan Jawa, Mastrip, itu benar-benar ramai, padat sekali. Jadi harus cepat-cepat ditangani untuk penggunaan trotoar yang baik. Dan juga saya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan dan juga terutama pejalan kaki dan juga berkendara itu harus hati-hati, utamakan keselamatan dan juga harus waspada satu sama lain karena trotoar yang harusnya digunakan pengguna jalan itu tertutup oleh pejual kaki lima. Jadinya ya meskipun sebenarnya tidak bisa mengalah, tapi kita harus mengalah karena beberapa kebijakan harus diamati lagi oleh pemerintah agar penggunaan trotoar bisa berjalan sedemikian rupa seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas perkataan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luna Zarayardini dengan NIM 25021040261 dalam proyek upaya peningkatan kesadaran pedagang terkait pengambilan hak pejalan kaki ini. Saya berkontribusi pada rangkaian kegiatan pembuatan konten video edukasi. Kontribusi saya itu meliputi penyusunan naskah video edukasi, pembagian bagian penjelasan antar anggota kelompok, serta partisipasi dalam perekaman video. Hambatan yang saya hadapi itu yang pertama, lebih ke kesulitan mengatur jadwal anggota kelompok yang berbeda-beda, dan yang kedua adalah kebingungan dalam meruntutkan urutan scene naskah agar logis dan menarik. Dan lalu manfaat pribadi dari proyek ini adalah yang saya rasakan, peningkatan pemahaman saya tentang aturan penggunaan trotoar di Indonesia seperti yang diatur dalam undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sebelumnya saya tidak sadari meskipun sering berjalan kaki dan merasakan gangguan dari pedagang. Pengalaman ini membuka wawasan baru tentang pentingnya hak pejalan kaki dan mendorong saya untuk lebih peka terhadap isu urban ini. Tanggapan saya tentang upaya peningkatan kesadaran pedagang terkait pengambilan hak pejalan kaki ini seharusnya lebih menekankan perlunya sosialisasi intensif, pengawasan CCTV, dan sanksi tegas untuk pedagang kaki lima agar bisa mematuhi aturan dan sambil melibatkan partisipasi warga. Hal ini itu memang menyoroti bahwa sosialisasi hukum efektif itu mengatasi kurangnya pemahaman pedagang, meski tantangan seperti resistensi ekonomi itu tetap ada, sehingga diperlukan penataan lokasi alternatif. Beberapa dari penonton atau hampir semua penonton yang menonton video edukasi kami itu setuju karena meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki itu sangat diperlukan dan memang harus, karena bisa mengurangi kemacetan serta membangun budaya tertib aturan seperti lebih disiplin lagi.
Perkenalkan, nama saya Zaskia Aula Fidaus dengan NIM 250110201095. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan kontribusi apa saja yang saya lakukan ke kelompok saya dan juga hambatan-hambatan dan juga manfaat yang didapat dari hasil pengerjaan proyek secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya dulu, yaitu saya berkontribusi dalam kelompok satu ini, yaitu dalam pembuatan poster. Dalam pembuatan poster sendiri, saya memiliki hambatan, yaitu dengan adanya editing itu tadi, karena saya sebelumnya tidak menggunakan Canva. Jadi saya Canva-nya itu sebelumnya menggunakan ID belajar punya ibu saya. Jadi karena saya kemarin ini sempat mencoba untuk mendownload dan segala cara, karena memori saya di handphone ini sangat tidak memungkinkan untuk mengedit di handphone karena memorinya sudah full sekali. Jadi saya mendownload di laptop, tetapi juga di laptop ada kendalanya, yaitu banyak sekali. Saya harus beli Canva premium dulu, karena kalau misalkan Canva sebenarnya kalau tidak memakai Canva Premium itu tidak apa-apa, tetapi kan untuk yang lebih bagusnya lagi itu yang digunakan tuh nanti jadinya hasilnya ada yang jelek, ada yang jadi menurut kelompok kami sendiri kalau misalkan hasilnya itu menarik dan bagus dan nanti tuh yang membaca tuh jadi tidak bosan. Lalu hambatan yang kedua adalah saya tuh revisian 2 kali kalau nggak salah, yaitu dalam pembuatan judul atau tema dari poster saya sendiri, dikarenakan kemarin kita ada 3 tema untuk dijadikan judul dalam poster, jadinya yang sepakat itu di plan atau opsi yang ketiga. Jadi saya sendiri kemarin sempat berbeda opsi dengan teman-teman, jadinya karena kita menggunakan voting jadinya sepakat untuk yang opsi ketiga. Mungkin hambatannya itu saja, dan ada juga hambatan yang terakhir itu dalam seperti di situ kan ada scan barcode-nya dan juga dapusnya. Saya kesusahan dalam pembuatan scan karena setahu saya itu kalau pembuatan scan itu juga harus memasukkan dapus dan segala macam. Jadi kemarin itu sempat di webnya yang scanner itu tuh saya kepencet yang untuk yang untuk yang premium, tetapi alhamdulillahnya bisa di cancel, bisa dibatalkan, jadinya saya pakai yang gratis. Mungkin hambatan dari kontribusi saya sendiri di situ, dan saya berkontribusi selain di poster, saya membantu teman-teman yang sekiranya teman-teman memerlukan bantuan, dan saya mengajukan diri untuk membantu teman-teman seperti Lain, Luna, dan teman-teman yang lain. Terkadang sebenarnya tuh gantian juga, semisalnya siapa yang lagi online di grup itu kayak yaudah sini aku aja yang ngerjain deh, aku yang ngebantuin, aku yang ngelanjutin. Jadinya tidak ada istilah yang namanya kayak iri-irian buat ngambil job disk temannya supaya nilai kita sendiri tuh lebih baik. Tetapi kita menggunakan sistem yang kayak yaudah sini kita kerjain bareng-bareng dan saling membantu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan di dalam kelompok ini. Lalu manfaat saya sendiri dari hasil pengerjaan proyek secara keseluruhan itu, jujur saya juga sebagai pengguna motor kalau melihat orang yang jalan kaki itu juga agak-agak risih. Karena apa? Karena kan pengguna jalan kaki ini tuh terlalu mepet dengan pengguna motor, jadinya seperti saya sendiri itu kesusahan untuk mencari, apalagi tuh jalan Kalimantan sendiri tuh macet ibu. Jalan Kalimantan, jalan Jawa, jalan Sumatera tuh kalau kita pulang kampus tuh macet banget, jadinya terkadang tuh kesusahan. Ada yang jalan di depannya orang pedagang, jadinya tuh seperti kesusahannya itu kayak cari jalan yang pas untuk pengguna motor, karena dari beberapa arah kayak macet banget dan diserang dari mobil. Habis itu Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Lainatul Mafirah dengan NIM 250910201118. Hambatan yang dialami dalam pengerjaan proyek upaya peningkatan kesadaran pedagang kaki lima di trotoar, yaitu saya masih belum memahami cara publikasi tulisan, jadi saya cari di internet dan mungkin sudah paham. Untuk kelompok yaitu kesulitan koordinasi antar anggota akibat perbedaan jadwal kuliah, keterbatasan waktu, dan juga adanya PKL yang enggan diwawancarai. Dan adapun manfaat yang diperoleh secara kelompok yaitu peningkatan kemampuan kerjasama tim dan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat yang memahami pemahaman di lapangan. Dan secara pribadi manfaat ini pengalaman dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta pemahaman terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi PKL di trotoar. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir dari saya, Novita Aulia Ramadita dengan NIM 250210401084. Di sini saya akan menyampaikan tentang hambatan apa saja yang saya alami dan apa saja manfaat yang saya dapat ketika saya mengerjakan proyek ini, tugas proyek ini. Dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang manfaat yang saya dapat dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu saya bisa belajar bagaimana sih cara bekerja sama dengan tim yang baik, khususnya pada saat kita mengerjakan proyek itu tuh kita ada bagiannya masing-masing, tetapi meskipun kita ada bagi tugas, tapi misal kalau ada anggota kelompok yang kesusahan, kita itu bisa membantu satu sama lain seperti itu. Terus yang kedua itu kita itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita atau bagian-bagian kita. Terus juga meningkatkan kedisiplinan kita dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Meskipun pada kelompok kami ada beberapa tugas yang tidak dikumpulkan tepat waktu karena ada beberapa kendala. Terus yang terakhir itu kita dapat mengetahui apa sih kegunaan trotoar yang sebenarnya gitu di berbagai sudut pandang, entah itu dari sudut pandang pejalan kaki dan pedagang seperti itu. Dan kemudian hambatan-hambatan apa saja yang saya alami ketika saya mengerjakan proyek ini, yaitu kadang kami tuh kesusahan untuk menyesuaikan jadwal kami karena kami itu berbeda fakultas dan prodi. Kadang juga ada jadwal matkul yang berbeda, jadi kadang si A ini kosong tapi si B itu ada jadwal kelas seperti itu. Jadi kita tuh bener-bener sangat complicated banget untuk menyesuaikan jadwal kita masing-masing. Nah, hambatan yang kedua itu terkadang kami itu sulit untuk memahami kata-kata dosen, sehingga tugas-tugas yang kami kerjakan itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan perintah. Nah, yang ketiga itu ada hambatan pada saat wawancara. Nah, pada saat wawancara berlangsung kami itu pada saat itu kesusahan untuk mencari responden dari sudut pandang pedagang, karena banyak sekali pedagang yang tidak menyanggupi atau mungkin mereka sedang sibuk dengan jualannya mereka, sehingga mereka tidak ada waktu untuk kami wawancarai seperti itu. Mungkin itu saja dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.